MP3. Enggak dong. Selamat datang di podcast Ruang Kreatif. Kali ini barengan sama aku Anti Dan juga Linda. Jadi di episode kali ini spesial episode kita bakal bahas yang seru-seru nih Lin. Wow, dan juga yang menarik nih. Bener banget, apalagi ini informasi dari Warlock Kediri nih. Waduh. Jadi siapa sih yang nggak tahu tentang komunitas Suddenly Movement? Waduh. Saya tahu dong. Nah, jadi Suddenly Movement ini adalah salah satu komunitas yang ada di Kediri tentang seni ya. Wow, menarik. Ada seni rupa, seni sastra, dan juga seni pertunjukan. Dan ya, kali ini kita nggak berdua aja ya, Tia. Benar. Kita bakalan ditemenin sama salah satu pendiri Suddenly Movement. Oke, nggak usah lama-lama lagi nggak sih? Ya. Kita Sambut saja. Let's meet our guest star. Ini dia. Aku Gi. Ya. Halo. Enggak. Malam. Oke, langsung aja Kak. Langsung ya. Wadang ya yang gini ya. Boleh ya. Iya. Bisa langsung diperkenalkan Kak. Halo teman-teman, nama saya Alvira Adimas, Warlock Kediri. Itu. Sebelum itu kita mau ucapin terima kasih dulu nih buat Kak Alfi karena udah nyempetin datang di podcast kita. Iya, ya. benar banget. Nah, kalau boleh tahu. Aku ya sama-sama. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir itu lagi ngapain sih Kak Alvin? Sekarang lagi ngerjain ilustrasinya salah satu perusahaan AI di New York, One AI, selama 3 bulan ke depan. Wow, keren banget. Jadi tugasnya selama 3 bulan cuma gambar sampai tanganku kemeng. Tapi tentunya nggak cuma itu dong, mesti ada tantangan yang sulit banget, nggak mungkin cuma gambar-gambar aja. Gitu. Dan dengar-dengar juga Kak Alfi ini kan alumni dari ISI Surakarta ya? Iya benar. Mungkin boleh diceritain sedikit nih background dari Kak Alfi ini. Background gimana ya maksudnya? Pendidikan. Iya, pendidikan. Saya lulusan Institut Seni Indonesia Surakarta, AKA ISI Surakarta, ISI Solo. Bahasa teman-teman awamnya manggilnya ISI Solo. 6 tahun, 6 tahun telat 2 tahun ya, telat 2 tahun. Ya udah. 14 semester. 14 semester. 12. Enggak, 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Sorry ralat 6 tahun. Oh, iya. Nah, kalau untuk komunitas Suddenly Movement sendiri ini berdirinya kapan nih Kak? Karena kita dengar-dengar tuh berdirinya tuh di tahun 2020 dan itu kan di masa pandemi ya. Kenapa kok bisa terpikirkan untuk membuat komunitas seperti itu? Dulu awalnya Suddenly itu kebentuk gara-gara teman-teman pengen ngopi aja. Soalnya bosan kan di rumah. Dan pada saat itu kan jarang banget warung yang buka kan. Sedikit banget. Terus ada salah satu warung namanya Feodal di daerah Mojoroto. Akhirnya teman-teman nongkrong di situ. Pertama cuma 4 orang, tahu-tahu nyusul lagi. Akhirnya nongkrongnya jadi bertujuh ya kan. Terus salah satu temen akhirnya si Bimo, dia anak fotografi ISI Solo juga. Dari 2014, saya 2015 nyelotok pengen bikin pameran. Nah, pameran bareng-bareng ya. Terus the deadline akhirnya pada setuju kan, the deadline. Ya udah deadline seminggu. Terus di tanggal 14 Oktober pameran. Sampai dulu cuman seminggu kayak pamerannya seminggu. Awal-awal ya udah. Cuma 7 orang itu tadi. Nah itu. Akhirnya yang akhirnya sampai sekarang vol 1 sampai vol 7 mau ke 8. Wow, udah lama juga. Panjang perjalanannya. Panjang banget. Nah, kalau boleh tahu nih, filosofi dari nama Suddenly itu apa sih? Apa karena tiba-tiba itu tadi loh Kak? Ya benar. Ya benar. Dulu yang
memutuskan nama Suddenly itu secara tidak langsung itu si Bimo, karena teman-teman nggak tahu kan mau bikin tema apa, terus naratif sebuah pameran seperti apa. Akhirnya hal yang memungkinkan untuk difikirkan adalah kita mendadak di posisi saat ini. Kita tidak ada yang tahu, tiba-tiba pameran. Ya udah, akhirnya namanya Suddenly Movement. Sesuai dengan nama. Belum ada fallnya di situ. Baru ada fallnya itu di fall 2. Suddenly volume 2. Jadi otomatis yang pameran pertama itu volume 1. Gitu aja namanya. Gitu aja. Udah selesai. Oke, udah kurang lebih 5 tahunan ya. 5 tahunan, 7 banyak. Bukan 7 pameran, tapi belum sama collabs-collabsnya sama komunitas lain. Terus Suddenly pengen ngadain 1 tahunnya Suddenly, ya begitu. Terus ada beberapa teman-teman yang pengen pameran sendiri. Ya udah, banyak sebenarnya. Dari yang berawal 7 orang, sekarang sampai berapa, Kak? 66 orang. Itu jadi kayak open call gitu Kak ya? Sistemnya ada 2 di Suddenly. Apa aja tuh? Ada yang sistem open call sama yang nunjuk. Namanya volume sama sektor liar. Suddenly volume sama sektor liar. Kalau yang volume kan open call. Kita open pendaftaran maksimal 20 orang dan harus Kediri semua. Umum tapi itu ya? Umum. Kediri atau Keresidenan? Ya kalau Keresidenan boleh, tapi biasanya teman-teman sebelum teman-teman kayak Tulungagung, Blitar pengen join, ada obrolan dulu nanti ketika proses bisa kesini apa tidak. Soalnya ini bukan sekedar pameran, kalian bawa karya terus dipajang, enggak kayak itu. Kamu yang membentuk sebuah pameran itu. Kalau kamu yang mengkoordinir tapi dibantuin dengan teman-teman yang vol sebelumnya itu. Jadi kayak mereka di vol, katakanlah di vol 4 sama vol 3 yang rajanya itu vol 4. Nah, yang vol 3 itu cuma bantuin. Ya pasti kurang tenaga kan. Iya. Dan si vol 4 pasti juga kaget mau bentuk kayak gimana. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang vol 3 yang sudah rasakan, akhirnya ya itu. Ya menyalurkan sebuah energi dan ilmu-ilmunya yang sudah didapatkan ke vol 4. Begitu sampai vol 1000. Amin. Mungkin kan tadi kan udah di-spill dikit ya, ada beberapa program yang disampaikan sama Mas Alfi kayak tadi apa? Suddenly volume, terus kayak sektor liar. Nah, ada nggak lagi program-program yang lebih lanjut? Salah satunya yang paling yang paling dominan 2 itu. Tapi tadi kan masih Suddenly volume nih Kak. Mungkin yang Suddenly sektor liar gimana nih? Yang sektor liar itu lebih ke kayak kita mengajak pameran orang-orang yang di luar Suddenly, yang mereka mungkin malu atau takut ikut volume. Soalnya volume itu adalah gak tahu ya, tapi pasti ada kayak sistem kurasi, pasti ada sistem kurasi karya, pasti ada. Terus acara munter seperti apa, mau pertunjukannya seperti apa, diskusimu bagaimana, terus lapaanmu kamu pakai mau lapaan apa aja, macam-macam, tempatnya di mana, nah, gitu-gitulah. Lebih repot daripada sektor liar. Nah, sektor liar itu lebih ke sistem gampangannya itu kalau volume kan running. Nah, kalau sektor liar itu yang jalan-jalan. Jadi santai, temanya santai. Tapi tetap lebih mengedepankan edukasi seni. Bagaimana proses penciptaan sebuah karya, terus Anda seniman yang seperti apa, terus ambience sebuah
pameran harus bagi yang pertama kali pameran itu gimana sih yang melewati sektor liar. Jadi lebih santai. Dan kebanyakan teman-teman lebih mengusahakan anak-anak yang bukan suddenly. Kita nyulik, bukan kita nyulik. Kayak duding. Kowe sesuk kudu melu pameran. Aduh, mau nih diduding. Mau nih. Diculik. Jadi kayak sektor liar ya sak karepku. Berapa nih biasanya? Minimal maksimal 5. Udah 2 nih. Udah 2 nih, tinggal 3 lagi. Lah itu ada sistemnya lagi yang duanya itu harus anak-anak dari suddenly. Yang 3-nya luar. Soalnya kalau luar semua ntar pasti bingung kan? Iya, mau ngapain? Pasti bingung mau ngapain. Itu piye karepe? Soalnya kan masih awam ya, Itu piye karepe? Itu piye karepe ya? Terus dipandu. ada 2 ini sebagai bahan takon-takonan. Soalnya kan diculik nih. Bahan takon-takonan. Apa ya, itu tiba-tiba diculik. Suddenly diculik. Dan dia udah nerima jadi. Udah nggak repot-repot mikir kayak cuma fokus ke karya doang, bikin karya, ya udah ntar ditata bareng-bareng, udah selesai gitu. Yang penting kan edukasinya dapet, terus deg-degannya ketika kita artis talk, yang paling ditakutkan setiap orang-orang yang mungkin awal mengikuti pameran kan artis talknya, baru menjelaskan bagaimana karya seninya dibuat. Ini maksudnya apa? Nah, maksudnya ini aku juga cireng. Gitu. Termasuk seni nih. Seni menjupuk cireng. Suddenly cireng. Jadi santai. Jadi kalau kan tadi ada suddenly volume sama suddenly sektor liar. Ada suddenly Walking. Terus apa lagi nih Kak kira-kira? Suddenly workshop. Workshop. ya, boleh diceritain gimana? Walking itu terjadi itu ketika dosennya mbak-mbak pengen anak-anak olahraga dikit. Namanya Mas Brian. Sekarang dia pindah di Bali. Itu programnya Mas Brian sebenarnya. Terus sama anak-anak di ACC kan. Anak-anak yo seneng jalan-jalan juga sebelum seneng lari. Seneng tapi jalan-jalannya itu harus diarah no Mas Brian. Berarti nggak sekedar jalan-jalan tok, tapi jalan-jalan katanya kok sejarah. Terus yang berhubungan tentang sebuah keilmuan, kok riset dan penelitian ngono kae. Jadi gak kesel tok, gak guyon tok. Kayak yang pertama itu Mas Brian itu ngadain di Pecinan, daerah Pecinan, di Kelenteng, di daerah-daerah Dalan Toho, kan banyak tuh tempat-tempat yang bersejarah. Nah, pertama di situ. Terus yang kedua di Kampung Tahu, Tinalan. Berarti itu nyeritain tahunya gitu? Bukan, kita ngelihat orang produksi tahu. Dari tahu kuning, tahu apa jenis tahu biasa sih. Sama aja. Tahunya. Sama aja. Itu, tapi kita harus ngubungin ke salah satu tempat produksi tahunya. Katakanlah mau janjian biasanya kan sebuah produksi tahu kan itu dibuat kan jam 4 sampai sebelum subuh kan. Nah, berarti anak-anak harus datang di jam itu kan nggak mungkin. Nah, akhirnya kita rembukan sama si production house-nya untuk jam 6 bagaimana. Akhirnya ya udah, biar anak-anak biar lihat langsung produksi tahunya seperti apa gitu. Tapi ya rame-rame, ntar itu sekaligus jalan-jalan sama ngelarisi UMKM. Gitu benar juga. Walking plus healing, tapi edukasinya juga dapet gitu ya Kak. Benar-benar. Nah, kalau yang suddenly workshop. Itu kayak pelatihan seni yang temanya craft.
Jadi kayak kita membuat sebuah suatu hal yang bisa dirupakan. Kalau yang pertama di volume pertama itu batik. Yang sing tumbuhan dikeplek-keplek nih apa aku udah gak ngerti. Aku lali jenenge itu sama Farah. Terus yang kedua itu skenografi. Terus yang ketiga itu tembikar, keramik. Terus yang keempat itu kita bikin zin, kolase zin. Terus yang kelima itu cukil. Apa itu? Maksudnya apa? Cukil grafis, seni grafis kayak sablon, tapi medianya kita di plat, di MDF, di kayu, terus dikikri, dikasih tinta, yang dicetak itu bagian atasnya yang sudah ada gambarnya, gara-gara cukilan-cukilan yang sudah itu kayak stempel. Terus yang keenam itu, aduh aku lali ya. Oh, yang saya ingat itu yang ketujuh. Yang ketujuh itu membuat daur ulang kertas. Jadi kardus sama anak-anak dikumpulin, di blender, didiemin semalam, habis itu dicetak lagi, jadi kertas baru. Nah, kertasnya itu buat media teman-teman gambar, bikin zin baru lah gitu. Jadi semuanya tuh bisa berupa seni ya, jadi seni semuanya. Loh, yang ketujuh itu yang keenam. Itu yang keenam. Yang ketujuh itu sablon DTF. Nah, kita kerjasama sama Kediri Custom sama Mas Bombom. Jadi gara-gara saya kenal sama Mas Bombom, akhirnya Mas Bombom tak tawarin mau, akhirnya ya udah kita ke production house-nya Mas Bombom, kita lihat langsung bagaimana sablon kaos DTF dari desain, cetak, press, pakai. Oh, jadi dari awal pembuatannya sampai kita dipakai gitu. Sampai dipakai. Terus yang ke-8 tahun depan. Masih coming soon gitu? Masih coming soon. Jadi penasaran buat teman-teman nih, harus ditungguin apa sih coming soon dari Suddenly Movement. Bener banget. Kalau untuk Kak Alfi sendiri nih, konsepan alirannya tuh mengarah kemana nih? Aliran seni itu ya? Benar. Aliran seninya dari Kak Alfi sendiri. Ngomongin aku nggak pernah menentukan aku harus mau kemana, soalnya kan ngomongin tentang sebuah dunia seni kan kita ngomongin sebuah kebebasan, dan kebebasan itu adalah sebuah hal yang paling sulit dicari pada setiap orang. Pasti dia kepikiran aku harus indah, aku harus profesional, aku harus sempurna. Nah, aku keluar dari itu. Itu kan hak setiap orang ya, kayak. Tapi lebih kayak bahasa ke penelitiannya mungkin kayak ke surrealis yang lebih ke kontemporer. Soalnya kalau ngomongin ke surrealis kan kita ngomongin dunia fantasi, dunia imajinatif. Hanya sang seniman saja yang tahu karya itu seperti apa, nah gitu-gitu. Tapi sangat egois juga ketika seseorang atau orang lain tidak bisa memahami karya kita secara tersirat. Katakanlah kata tersirat itu seperti kayak batu di atas daun talas, kan nggak mungkin. Nah, itu ada wujud-wujud imajinatif dari teman-teman seniman yang mempunyai yang mengklaim dirinya menganut ajaran surrealisme.
Ya lek aku ya terserah terserahmu. Bagiku ya ya api-api ae. Ya pasti ada sesuatu yang diomongkan dari situ. Karena katakanlah kayak daun talas itu sebuah tumbuhan yang rapuh, yang dia bisa kalau di sebuah film-film dia bisa meneduhi manusia di kala hujan. Terus ditaruh di atasnya ada sebuah batu gede. Kalau bisa diartikan berarti ada sebuah masalah yang ingin ditutupi dari seorang manusia. Oh, keren banget. Gitu. Filosofinya tuh gitu. dapat banget, deep banget gitu loh Kak Lin. Iya. Iya, benar banget. Jadi kalau karyanya Kak Alfi sendiri tuh ke surrealisme itu tadi ya, dan di setiap anggota itu beda-beda ya. Beda-beda. Nggak harus, maksudnya ya teman-teman kita membebaskan apapun, yang penting karyamu bisa membuat kamu enjoy, happy. Ketika di ranah kesenian kita tidak happy atau tertekan, berarti circle-mu berarti gak cocok. Kamu gak cocok sama circle kamu. Tergantung lingkungan. Kamu salah. Maksudnya kita salah. Ya ilmunya kita belajar di orang yang salah sampai sebuah dunia kesenian itu menekan kita atau membuat kita resah. Berarti ada yang salah gitu ya. Dan di Suddenly ini orang-orangnya sama semuanya gitu ya, pemikirannya. Beda-beda. Tapi enjoy aja gitu. Enjoy. Tapi karena kebedaan itu kan jadi bisa bertukar pikiran juga kan ya. Dan kebanyakan malah teman-teman dari DKV biasanya. Jarang yang seni murni. Kalau yang seni murni itu Mas Alfi sendiri atau ada berapa kalau di Suddenly? Beberapa. Ada beberapa. Teman DKV, teman-teman fotografi, dia yang suka dunia visual lah. 2 dimensi, ya ada 3 dimensi ada, pastinya ada. Ngomongin tentang karya nih ya Kak, boleh nggak kita lihat salah satu karyanya Kak Alfi nih? Nah kebetulan tadi aku bawa satu yang kecil ya, misalnya kalau bawa yang gede. Oh iya benar juga ya, apalagi musimnya hujan kayak gini. Tolong karyaku. Tolong. Makasih loh. Ini adalah salah satu karya yang saya buat di tahun 2023 pas saya residensi di Brebes. Kebetulan karya ini buat pameran di teman-teman Baraka, salah satu komunitas Suddenly juga, di SK Coffee Lab. Karya ini menceritakan tentang sebenarnya penggambaran tentang diri saya sendiri, seperti batu, daging atau organ, dan bunga-bunga atau tanaman-tanaman. Penggambaran tentang diri saya sendiri sebenarnya, karena kayak seperti batu, ini penggambaran tentang diri saya sendiri. Bagaimana kalau mbaknya tahu tentang saya banget, saya sebenarnya orangnya yang keras kepala, bukan egois ya. Egois tentang diriku. Keras kepala kan, maksudnya angel diteko, lek wis duwe kepengenan ya kuwi. Wis kuwi angel. Atos, wonge atos. Tapi atosnya lebih ke positif, bukan ke negatif. Kok aku lek gak mendem, acara kok nek mendem ya. Enggak. Wih goblok. Wih goblok. Terus ada daging atau organ. Kenapa kok daging sama organ? Karena saya nggak suka. Saya nggak bisa makan daging sapi, kambing dan sebagainya, saya nggak suka. Kecuali daging ayam sama ikan. Dari kecil udah nggak suka daging? Kecuali kalau itu dirupakan bakso, sosis, ya bisa. Kalau dalam olahan bisa. Oke lah. Lawas diolah rawon. Nggak suka. Terus kayak tumbuhan-tumbuhan atau kembang-kembang, itu simbolis dari kesukaan saya yang dulu suka sampai sekarang suka menanam suatu hal, bunga, apapun itu, kayak
daun mint, terus cabai, terus kangkung, bayam di rumah, terus bonsai apa jenenge yang yang bonsai-bonsaian, nah gitu-gitu saya suka. Akhirnya dari karya ini simbolisasi dari diri saya sendiri. Konsep diri Kak Alfi gitu. Kalau penggambaran dalam bentuk bukan self portrait, bukan foto, tapi lebih ke hal-hal yang melekat pada diri saya. Seperti itu. Jadi orang-orang juga kan bakal mikir nih apa sih filosofinya gitu. Nah, itu salah satu dari bagaimana orang-orang yang menganut aliran surrealisme, bagaimana sang penafsir lah yang paham akan karyanya sendiri, dan orang lain ya kadang-kadang bingung kan bagaimana ini kok maksudnya ya bagaimana karya kuda kok tahu-tahu keluar dari sebuah mata, kan hanya penafsirnya saja yang tahu. Dan kita harus mencari senimannya yang mana sih, Seninya di mana gitu ya. artinya apa sih Mas? Boleh saya pinjam lukisannya? Boleh. Ya agak repot juga sebenarnya. So, stand by terus karena nanti pembahasan kita bakal lebih mendalam lagi. Dan jangan kemana-mana, tetap stand by terus di podcast Ruang Kreatif. Jadi seperti ini ya karya yang dibuat sama Kak Alfi di tahun 2023. Nah, gitu. Ini waktu proses pembuatannya tuh berapa lama nih Kak? Itu seminggu. Oh, seminggu aja. Termasuk yang singkat ya ini Kak. Yang lumayan singkat lah. Soalnya akrilik. Saya biasanya kan makainya di minyak. Kebetulan posisi itu saya nggak bawa cat minyak, hanya bawa cat akrilik. Karena posisi di luar kota dan di kota tersebut cukup tidak memadai toko art shopnya atau toko-toko yang jual alat lukis. Akhirnya saya bawa sendiri dari rumah. Ya sudah, akhirnya itu. Jadi ini juga prosesnya termasuk cepat juga ya? Karena cuma seminggu. Iya, seminggu. Emangnya waktu yang lama buat karya seni itu berapa? Setahun. Kalau pengalaman saya membuat sebuah karya lukis 1 meter kali 120 setahun. Tapi enggak fokus di karya itu aja. Banyak karyanya, banyak. Cuman yang karya yang prosesnya setahun itu detail dan objek-objeknya emang jauh lebih banyak. Akhirnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Mut-mutan sih sebenarnya. Gitu. Iya sih. Dinamika kok harus berpikir dari piano. Tergantung suasana hati ya. Karena itu paling terakhir posisinya. Ini juga pembuatannya maksudnya di rumah atau di mana? Itu di studionya teman-teman komunitas yang ada di Brebes. Namanya Brebes Art. Tadi kan dikatakan kalau ini dipamerkan juga. Ini dipamerkan di Brebes juga? Enggak. Itu pembuatannya di Brebes, tapi pamerannya di Kediri. Di SK Coffee Lab. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau join di Suddenly Movement ini ada 2 cara. Yang pertama di open call sama di Culik, bener banget. Dan tadi kita udah banyak banget ya insight yang diberikan dari Kak Alfi dan juga dari pengalaman-pengalaman Suddenly Movement gitu. Jadi buat teman-teman semuanya nih yang suka episode kita kali ini, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Bener banget. Dan tungguin kita di episode selanjutnya. Bye everyone. Every two. Every three. Enggak dong. Bye.